Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar, Nabi agung, Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua tahu bahwa banyak malaikat Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki tugas masing-masing. Manusia pun sehari-hari didampingi oleh para malaikat, yaitu malaikat pencatat amal. Namun ternyata tak hanya mereka yang mendampingi manusia. Ada 4 malaikat di sisi kita saat kita dalam keadaan sakit. Siapakah mereka? Apa yang mereka lakukan? Saat sakit, bolehkah kita mengutuk penyakit itu? Tonton video ini sampai selesai agar tidak sesat. Kapankah 4 malaikat itu akan datang? Kita mungkin akan sedih jika kita sakit, sebab saat sakit ada banyak hal yang tertunda. Kita tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Rasa makanan pun tidak enak, namun ternyata sakit yang kita alami bisa menjadi penghapus dosa kita, walaupun itu cuma demam. Hal ini sesuai hadis, penyakit panas itu menjaga tiap mukmin dari neraka, dan panas semalam cukup dapat menebus dosa setahun. Hadis riwayat Al-Qadai. Saat kita sakit, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk mencatat amal kebaikannya. Hal ini sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. Apabila seorang hamba yang beriman menderita sakit, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat agar menulis perbuatan yang terbaik yang dikerjakan hamba mukmin itu pada saat sehat dan pada saat waktu senangnya. Hadis riwayat Abu Imamah Al-Bahili. Apa yang dilakukan oleh malaikat-malaikat itu saat sakit? Ada beberapa malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi kita. Apa yang mereka lakukan? Dalam Al-Mawaiz Al-Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar, apabila seorang hamba mukmin sakit, maka Allah mengutus 4 malaikat untuk datang kepadanya. Allah memerintahkan malaikat pertama untuk mengambil kekuatan sehingga menjadi lemah. Malaikat yang kedua untuk mengambil rasa lezat makanan sehingga tidak enak makan. Malaikat yang ketiga untuk mengambil cahaya terang di wajahnya sehingga berubahlah si sakit menjadi pucat. Malaikat yang keempat untuk mengambil semua dosa-dosanya, maka berubahlah si sakit menjadi suci dari dosa. Ketika hambanya sudah sembuh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat pertama, kedua, dan ketiga untuk mengembalikannya, yaitu kekuatan, rasa lezat makanan, dan cahaya terang di wajahnya. Namun untuk malaikat yang keempat itu tidak diperintahkan seperti itu. Malaikat itu pun mempertanyakan perihal itu, "Ya Allah, mengapa dosa-dosa ini tidak Engkau kembalikan?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Tidak baik bagi kemuliaanku jika aku mengembalikan dosa-dosanya setelah aku menyulitkan keadaan dirinya ketika sakit. Pergilah dan buanglah dosa-dosa tersebut ke dalam laut." Maka dari itu ternyata tidak salah jika hadis yang membuktikan bahwa sakit bisa menghapus dosa-dosa kita. Tiada seorang mukmin yang ditimpa oleh lelah atau penyakit atau risau pikiran atau sedih hati sampai pun jika terkena duri, melainkan semua penderitaan itu akan dijadikan penebus dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bolehkah kita mengutuk penyakit yang kita alami? Di zaman Rasulullah SAW, beliau pernah mendatangi seseorang yang sedang demam. Rasulullah SAW lalu bertanya, "Ada apa?" Lalu dia menjawab, "Saya demam tinggi. Semoga Allah mengutuknya."
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan mengutuk demam, karena sesungguhnya itu mengampuni dosa seperti tungku membersihkan kotoran pada besi. Hadis riwayat Muslim. Dihapuskanlah dosa juga bukan karena sakit yang kita alami. Ternyata musibah yang kita hadapi bisa juga membuat dosa-dosa kita terhapus. Hal ini sesuai sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan jika ada duri menusuk salah satu dari Anda, itu akan menebus sebagian dari dosa Anda. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tentunya kita tidak ingin jatuh sakit apalagi kena musibah, namun hal itu terjadi sesuai ketentuannya. Maka saat itu terjadi, kita tidak larut dalam cobaan itu, tetapi menemukan cara untuk bangkit dan sabar menghadapinya. Jika sabar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya. Hal ini sesuai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa urusan orang beriman, karena suatu yang terjadi padanya terjadi untuk kebaikannya. Jika suatu yang baik terjadi dan dia bahagia, dia bersyukur kepada Allah dan itu baik untuknya. Dan jika suatu yang buruk terjadi, maka dia bersabar dan Allah membalasnya atas kesabaran itu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.